Apa itu stoikisme? Stoikisme adalah filsafat hidup dari Yunani kuno dari abad ketiga sebelum Masehi, yang mengajarkan ketenangan batin dengan cara menerima hal-hal yang di luar kendali kita, serta fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan seperti pikiran, sikap, dan tindakan. Orang stoik percaya bahwa penderitaan sering muncul karena kita melawan kenyataan atau terlalu terikat pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh sederhana, kalau hujan turun, orang stoik akan bilang, "Aku tidak bisa mengendalikan hujan, tapi aku bisa mengendalikan responku, mau marah atau tetap tenang." Stoikisme dalam Islam. Beberapa nilai stoik sudah lama ada dalam ajaran Islam, yaitu ajaran sabar, ikhlas, dan tawakal. 1. Menerima takdir, qadar Allah. Dalam stoik, fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Dalam Islam, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Secara psikologis, menerima takdir bisa menurunkan kecemasan karena kita berhenti melawan hal yang memang di luar kuasa kita. 2. Mengatur emosi, sabar, dan jihad an-nafs. Dalam stoik, melatih diri untuk tetap tenang dalam suka duka. Dalam Islam, sabar, menahan amarah, dan melatih jiwa, jihad an-nafs. Pada penelitian modern, latihan sabar dan pengendalian diri terbukti mampu menurunkan kadar kortisol, hormon stres, dan meningkatkan resiliensi. 3. Fokus pada niat dan usaha bukan pada hasil. Dalam stoik, kebahagiaan bukan pada hasil, tapi di proses hidup yang bijak. Sedangkan dalam Islam, manusia tidak memperoleh selain dari apa yang diusahakannya. Quran Surah An-Najm ayat 39. Secara ilmiah, orang yang fokus pada proses bukan pada hasil, cenderung lebih sehat mentalnya karena tidak terbebani harapan berlebihan. 4. Melihat musibah sebagai latihan jiwa. Dalam stoik, penderitaan sama dengan kesempatan melatih keteguhan hati. Sedangkan dalam Islam, ujian hidup adalah cara menaikkan derajat dan sarana untuk menghapus dosa. Menurut riset psikologi, orang yang melihat penderitaan sebagai makna atau meaning-making lebih cepat pulih dari trauma yang dialami, termasuk penderita anxiety, psikosomatis, dan GERD. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Stephen C. Hayes pada tahun 2016, yaitu Acceptance and Commitment Therapy, ACT, salah satu terapi modern berbasis penerimaan, banyak dipengaruhi stoikisme. Terapi ini efektif untuk gangguan kecemasan dan psikosomatis. Studi lain yang relevan adalah penelitian tentang tawakal. Studi di Indonesia, yang dilakukan oleh Hidayati pada tahun 2019, menunjukkan bahwa orang dengan sikap tawakal tinggi memiliki tingkat stres dan kecemasan lebih rendah. Juga ada studi tentang sabar, penelitian psikologi agama yang dilakukan oleh Sahrayan pada 2015 menemukan bahwa kesabaran berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan psikologis dan daya tahan menghadapi penyakit kronis. Jadi hubungan stoikisme dan Islam adalah, kalau stoikisme adalah latihan mental, dalam Islam adalah latihan mental dan spiritual, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau stoikisme hanya mengandalkan rasio dan filosofi, ajaran Islam memberi dimensi lebih dalam yaitu sabar, ikhlas, tawakal, doa dan zikir. Inilah yang membuat hati benar-benar tenang, seperti yang tercantum dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tathma'innul qulub. Dari pengalaman banyak orang, cemas dan penyakit psikosomatis sering muncul karena 1. Terlalu mikirin masa depan atau overthinking. 2. Tidak bisa menerima sensasi tubuh sehingga kepanikan meningkat. 3. Ingin mengendalikan hal yang tak bisa dikendalikan sehingga frustrasi. Dengan pendekatan stoik dan Islam, yaitu fokus yang bisa dikendalikan ditambah ikhtiar doa dan hasil diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya, tubuh lebih rileks, pikiran lebih tenang, sensasi cemas cepat mereda. Jadi, bisa dikatakan bahwa stoikisme adalah ilmu penguat mental, dan Islam menyempurnakannya dengan dimensi spiritual yang lebih utuh, sehingga bukan hanya menenangkan pikiran,
tapi juga menyehatkan hati dan lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.